Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengangkat tema Bali over Healing, Rethinking Tourism for Balance and Sustainability. Bali kini menghadapi tantangan over tourism. Sementara itu, Indonesia punya 10 destinasi pariwisata prioritas berdasarkan dokumen Renstra Kemenpar 2025-2029 yang siap jadi alternatif. Diskusi kita akan melihat bagaimana strategi pemasaran dan event pariwisata bisa mendorong shared healing bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Indonesia. Mari kita mulai. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Juna. Di sini, jika kita membicarakan terkait fenomena Bali overhealing, pastinya menuntut kita untuk mengubah cara kita bercerita. Salah satunya melalui campaign Beyond Bali. Ini adalah salah satu campaign yang berstrategi untuk mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata agar merata ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sehingga bukan hanya membicarakan tentang menambah destinasi, tapi fokusnya juga menciptakan thematic journey. Misalnya, wisatawan yang ingin mencari spiritual healing bisa memulai di Bali dan melanjutkan kembali pengalaman tersebut untuk menambah pengalaman budaya spiritualnya ke Borobudur. Atau wisatawan yang ingin nature healing bisa menikmati Bali lalu kemudian berkunjung ke Danau Toba hingga ke Raja Ampat. Sehingga dengan storytelling yang kuat ini, wisatawan merasakan perjalanan yang berkesinambungan dan bukan hanya sekedar untuk berpindah lokasi. Menambahkan dari Bu Zahra, berdasarkan riset pariwisata yang baru aja nih menunjukkan kalau tren global bergeser dari place-based tourism ke experience-based tourism. Indonesia dapat memanfaatkan tren ini dengan menghubungkan Bali ke destinasi prioritas. Contohnya kayak wellness itu diarahkan ke Bali, Likupang, dan Wakatobi. Luxury ke Nusa Dua Bali, dan Labuan Bajo, dan sport di Bali dan Mandalika, dan culture itu bisa ke Bali dan Borobudur. Dengan pendekatan akademik berbasis data, kita bisa memetakan visitor journey dan memastikan diversifikasi ini efektif dalam mengurangi overtourism. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan dari sisi industri. Kalau dari sisi industri sendiri, paket Bali Plus ini sangat diminati. Banyak sekali wisatawan yang bertanya, setelah dari Bali, kira-kira kita mau kemana lagi gitu. Jadi kami menawarkan Bali Labuan Bajo untuk luxury, Bali Danau Toba untuk nature, Bali Borobudur untuk culture, dan bahkan ada permintaan juga nih untuk paket Bali Mandalika saat MotoGP sedang berlangsung. Industri tentunya sangat siap untuk mendukung, asalkan ada promosi lintas destinasi yang terintegrasi. Kami percaya pariwisata tematik lintas DPP adalah jawaban dari Bali Overhealing. Baik, kalau dari sisi daerah sendiri di NTB atau NTT, kami siap menjadi bagian dari Bali Beyond. Kami ada Mandalika yang punya sport tourism, Labuan Bajo yang punya luxury adventure, terus Wakatobi juga yang punya marine paradise. Namun kunci di sini adalah aksesibilitas dan kesiapan SDM lokalnya. Kami juga berusaha untuk terus membangun infrastruktur, memperkuat kapasitas masyarakat, dan menjaga keberlanjutan. Dengan sinergi brand nasional, Bali tetap bisa menjadi pintu masuk, tapi manfaat pariwisatanya tersebar ke seluruh Nusantara. Nah, itu dia rekan-rekan. Diskusi kita kali ini menunjukkan bahwa Bali over Healing bisa diubah menjadi peluang. Jadi Bali tetap menjadi magnet, tapi energinya mengalir ke Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan destinasi prioritas lainnya. Inilah yang kita sebut shared healing. Healing bersama di seluruh Indonesia. Baik, itu tadi sesi pertama yang disampaikan oleh para narasumber kita. Kemudian di sesi kedua kita akan memasuki pembahasan terkait event pariwisata, yaitu Green Events for Shared Healing Destination. Event adalah magnet besar wisatawan, tetapi event besar di Bali semakin memperparah overtourism. Oleh karena itu, kita perlu strategi green event, yaitu event berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bisa menjadi instrumen distribusi wisatawan ke destinasi lain, termasuk 10 DPP. Mari kita dengarkan pemikiran dari para narasumber kita. Jadi, green event adalah masa depan pariwisata. Prinsipnya adalah minimize negative impact, maximize positive impact. Praktiknya,
Bisa dengan mengurangi sampah sekali pakai, menggunakan energi ramah lingkungan, dan memberdayakan masyarakat lokal. Jika event internasional hanya berpusat di Bali, overtourism akan makin parah. Tetapi, jika diarahkan ke Borobudur, misalnya ada Borobudur Marathon, Mandalika ada MotoGP, atau Danau Toba ada Festival Danau Toba, maka event menjadi solusi distribusi wisatawan. Kami juga sebagai penyelenggara event internasional melihat event besar bisa sukses sekaligus ramah lingkungan. Contohnya MotoGP di Mandalika yang mulai mengadopsi konsep green event. Jika event diarahkan ke destinasi super prioritas, misalnya festival bahari di Labuan Bajo atau Eco Festival di Likupang, wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di Bali, tapi bisa juga mengangkat daya tarik baru sekaligus menjaga keseimbangan destinasi di daerah lain. Very cool. Oh, maaf. Kalau dari saya, dari sisi swasta, kami mendukung adanya event berkelanjutan melalui CSR. Misalkan, kami juga sudah mensupport transportasi ramah lingkungan di Kepulauan Seribu dan juga sistem pengelolaan sampah di Festival Borobudur tahun lalu. Karena kami selaku industri pariwisata juga menyadari bahwa kami juga memiliki tanggung jawab untuk memajukan pariwisata Indonesia. Ya, menurut saya sebagai akademisi pariwisata, strategi green event ini juga terkait langsung dengan isu overtourism. Pertama, event bisa diarahkan ke destinasi sekunder sehingga arus wisatawan lebih seimbang. Kedua, event harus memperhitungkan carrying capacity destinasi. Misalnya, event budaya di Tanjung Kelayang atau Tanjung Lesung bisa menjadi alternatif bagi wisatawan dari Jakarta, sehingga dapat dilihat bahwa event bukan hanya perayaan, tetapi juga strategi pengelolaan wisatawan. Terima kasih. Baik, dari diskusi tersebut kita belajar bahwa fenomena Bali Overhealing adalah alarm sekaligus peluang. Event berkelanjutan dapat menjadi instrumen untuk membagi arus wisatawan, menjaga lingkungan, dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Bukan hanya di Bali, tetapi juga di 10 destinasi pariwisata prioritas. Mari bersama kita wujudkan shared healing menuju pariwisata yang lebih seimbang dan berkelanjutan di seluruh Nusantara. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya.